Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nama saya Fitrana Maulana, NIM 192. NIM 192. Sini saya Sini saya sebagai perwakilan kelompok sebagai perwakilan ingin kelompok mempresentasikan ingin mempresentasikan tugas supply tugas chain UAS KPTS pada pembuatan sepatu. yaitu supply chain pada pembuatan sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama ini ada proses pembuatan sepatu, yaitu bagian-bagian sepatu terdiri dari upper dan bottom. Upper itu terdiri dari tongue, waist, lens, fem, trims, dan lain-lain. Untuk bottomnya yaitu ada fixing, midsole weight, sole, outsole. Untuk proses pembuatannya yang pertama ada upper component cutting. Pada proses ini yaitu setelah penurunan style dan desain sepatu, selanjutnya proses pemotongan bahan baku sebelum dibuat menjadi upper sepatu sesuai dengan pola. Untuk proses pembuatan yang kedua yaitu stitching atau sewing, bahan baku yang telah dipotong sesuai pola, kemudian dijahit dengan teliti sampai menjadi upper sepatu. Untuk proses pembuatan yang ketiga yaitu outsole production, merupakan bagian paling bawah dari sepatu yang menyentuh tanah. Outsole yang kualitasnya baik, tidak licin, bisa mencengkram permukaan tanah atau jalan dan ringan. Untuk proses pembuatan yang keempat, insole protection merupakan bagian dalam sepatu yang bersentuhan dengan telapak kaki. Insole dibuat senyaman mungkin, lembut, dan empuk sehingga pengguna betah menggunakan sepatu. Proses pembuatan 5. Assembly. Pada proses assembly, bagian-bagian sepatu disatukan gabung menjadi sepatu. Kemudian selanjutnya mari proses pengecekan kualitas dan pengepasan packing. Yang sebelah kanan itu adalah gambar contohnya. Bagan rantai pasok, perkebunan kapas, pemasok benang, pemasok kain, perkebunan karet, penghasil busa, pemasok karet, pemasok busa. Berikut adalah bagan rantai pasok. Terus sampai penyajian sepatu, pabrik pengemasan sepatu, gudang sepatu, distributor sepatu, toko sepatu, online shop, pasar internasional, sampai ke konsumen. Penghasil kardus kertas, industri kardus kertas, bagian pengeloyakan kardus. Berikutnya adalah supplier. Perkebunan kapas menghasilkan kapas, dikirim ke pemasok benang menjadi benang, pemasok barang dikirim ke pemasok kain, menghasilkan kain, ke perkebunan karet, ke pemasok karet menghasilkan ban karet, menghasilkan busa, terus ke pemasok busa menghasilkan busa sepatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra, NBI 14122000272. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dari gudang bahan baku ke bahan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu dan dilakukan perakitan dan produksi sepatu. Setelah itu sepatu masuk ke tahap pengujian sepatu untuk memastikan kualitas. Berikut kita produksi untuk pembuatan sepatu dari perkebunan kapas turun ke pemasok dan pemasok kain. Untuk perkebunan karet turun ke pemasok karet dan penghasil busa turun ke pemasok busa. Ketika proses tersebut masuk ke gudang bahan baku, turun ke pabrik pembuatan sepatu dan pengujian sepatu. Pengujian sepatu masuk ke pabrik pengemasan sepatu, ke gudang sepatu dan distributor sepatu. Distributor sepatu diedar ke toko sepatu, online shop, pasar internasional, lalu ke konsumen. Dan dilanjut untuk pengemasan, sepatu yang lolos uji kualitas masuk ke pabrik pengemasan sepatu. Setelah dikemas, sepatu disimpan sementara di gudang sepatu. Lalu sepatu didistribusikan ke distributor sepatu. Dan pemasok kardus dan kertas, penghasil kardus dan kertas dari hutan ke industri kardus dan kertas, lalu ke bagian pengempakan kardus. Kardus dari sini digunakan dalam proses pengemasan sepatu. Berikut peta dari pemasok kardus dan kertas.
dari penghasil kardus dan kertas turun ke industri kardus dan kertas, lalu lanjut ke bagian pengepakan kardus. Setelah itu lanjut ke pabrik pengemasan sepatu. Pabrik pengemasan sepatu turun ke gudang sepatu, ke distributor sepatu. Setelah itu diedarkan, dipasarkan ke toko sepatu, online shop, pasar internasional. Setelah itu lanjut ke konsumen. Baik, selanjutnya yaitu distribusi dan penjualan. Setelah dilalui beberapa proses yang lalu, setelah itu akan ada distribusi dan penjualan. Dari distributor, sepatu akan didistribusikan 3 jalur penjualan, yakni toko sepatu, online shop, dan pasar internasional. Lalu selanjutnya, setelah semua jalur distribusi bertujuan akhir yang sama, yaitu konsumen sebagai pengguna akhir produk. Dan kesimpulan yang dapat ditarik yaitu untuk pengelolaan pasar yang efektif dan efisien, manufaktur sepatu Nike yang semula memproduksi sepatunya di Amerika Serikat membinaannya di Asia di Jepang, sebelum kemudian memindahkannya di Korea Selatan dan Taiwan, hingga pada akhirnya memindahkannya ke Indonesia dan Thailand. Nike ini mengembangkan program kemampuan pemasok lean manufacturing untuk melatih pemasoknya dengan tujuan untuk mengatasi tantangan pengolahan rantai supply dan mengatasi masalah waktu produksi yang lebih singkat secara efektif dan masalah jumlah pesanan yang kecil, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan di samping juga menghasilkan peningkatan kondisi kerja. Baik, sekian itu adalah presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.